Nah, wah ada Rashid juga tuh. Selamat datang Rashid ya. Rashid kelas berapa Rashid BTW nih? Oh, masih di mute. Yaudah deh, saya mulai jelasin dulu deh. Oh, kelas 12. Oke, wah Rashid kelas 12 nih. Ada kelas 12 lagi. Oke, saya mau nge-share sesuatu. Om Riko di resepnya bisa di Om Riko dari kodenya? Bisa? Oke. Bisa, udah di-share kok. Oke. Share screen saya kebaca ya. Oke, ini di sini saya mau ini nih, kimia itu unik loh. Kimia itu ada yang unik. Saya mau cerita dulu sebelum kita masuk ke materi stokiometri ya. Ini salah satu keunikan kimia yang saya temukan. Mungkin kalau yang kelas 12 ini udah pasti tahu lah. Coba nih, ada simbolnya Na, logam natrium. Nada tahu? Natrium, pernah dengar? Tahu. Pernah dengar ya? Nah, apa sih natrium itu? Kalian bisa searching video di YouTube atau misalkan di mana gitu ya. Reaksi dari natrium. Ini berbahaya dia. Kenapa berbahaya? Eksplosif. Gampang meledak. Dan ledakannya cukup tinggi. Kalian bisa cari di YouTube itu ya. The reaction of natrium atau sodium. Nah, itu kena air sedikit meledak gitu, eksplosif. Mudah meledak. Bahkan kena air sedikit gitu ya. Di air di udara, uap air dia meledak dia. Jadi kalau kena air, natrium itu meledak. Berarti bahaya. Ini adalah bahan yang berbahaya. Nah, bahan yang kedua nggak kalah berbahayanya. Cl. Naura tahu nggak Cl? Pernah dengar? Pernah baca? Cl? Pernah. Pernah ya. Namanya apa Naura kalau Cl itu disebutnya? Kalau Na natrium. Kalau Cl apa? Klorin. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Klorin itu gas berbahaya, beracun. Jadi dia beracun. Kalau misalkan ini berbentuknya itu warna hijau dan dia lebih berat daripada gas pada umumnya gitu ya. Sehingga kalau terhirup itu kejang-kejang bahkan menyebabkan kematian itu cepat, itu klorin, beracun banget. Nah, dipakai di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama. Jadi pelurunya itu berisi gas klorin gitu. Jadi di Perang Dunia Pertama itu nggak ada, nuklir belum ada, tapi masih menggunakan racun. Itu bahaya banget dan racunnya itu klorin. Maka kesimpulannya klorin juga berbahaya. Nah, uniknya di sini. Natrium berbahaya, klorin berbahaya. Kita gabungkan mereka berdua, Na dan Cl. Saya pengen tanya ke siapa tadi ya? Ke Muhtar deh. Muhtar tahu NaCl nggak? Tes Muhtar? Tahu NaCl? Tahu ya? Nah, menurut Muhtar berbahaya nggak tuh? Ini Na kan bahaya banget nih. Cl bahaya. NaCl berbahaya nggak Muhtar? Bahaya kayaknya. Kayaknya bahaya ya. Oke. NaCl itu apa sih? NaCl itu adalah gabungan dari natrium dan klorin. Natrium itu mudah meledak, klorin itu beracun. Nah, tapi ketika mereka digabung, dia jadi natrium klorida. Apa itu? Punya nama lain, garam dapur. Hari garam dapur bahaya nggak? Enggak. Setiap hari kita makan garam kan? Meledak nggak garamnya? Enggak. Beracun nggak? Keracunan nggak tuh? Enggak juga. Nah, ini uniknya kimia. Jadi dari bahan-bahan yang berbahaya, mereka saling melengkapi. Gitu. Jadi Na ketemu dengan Cl, mereka saling melengkapi sehingga menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu. Nah, itu kimia. Uniknya di situ. Dan kombinasi-kombinasi atau pasangan-pasangan ini ada banyak banget.
Nah, banyak banget dan ada yang bermanfaat, ada juga yang sebaliknya gitu. Jadi malah membuat ini ya, berbahaya gitu ke kita. Nah, ini adalah salah satu yang bermanfaat nih, Na dan Cl. Nah, emang contohnya ada apa lagi? Misalkan hidrogen. Ada yang namanya H2O. Apa nih? Air. Bermanfaat ya? Bermanfaat banget. Nah, oksigen itu juga bermanfaat loh. Oksigen itu bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita hirup, itu menghirup oksigen. Nah, ya udah, H2O kita tambahin oksigen satu lagi. Jadi H2O2. Nah, ini fungsinya udah beda. Yang awalnya air bisa diminum, seger gitu ya. Bening, jernih. Nah, ketika ada nambah oksigen satu lagi, ini bukan air lagi, namanya hidrogen peroksida. Wah, ini berbahaya. Untuk dikonsumsi berbahaya. Bermanfaat untuk yang lain. Contohnya misalkan kita lagi luka, kita habis operasi untuk menghilangkan kuman, ya pakai hidrogen peroksida bisa. Kalau diminum bisa nggak? Bisa melayang tuh nyawanya gitu. Itu berbahaya. Nah, itu kimia. Jadi dengan kombinasi yang sama menghasilkan efek yang jauh berbeda. Begitu. Nah, ini untuk nada mungkin belum belajar ya. Untuk nada kayaknya masih ini, tapi minimal tabel periodik udah belajar nih kayaknya nada ya. Jadi ada natrium, klorin, nah itu udah ada. Oke, sebentar saya copy dulu tabel periodik unsur, ini penting soalnya. Sistem periodik unsur, print screen. Nah, ini. Kalau yang bilang kimia sulit, kemungkinan salah satunya adalah tidak hafal yang ini nih. Berarti harus dihafal semua dong? Enggak harus dihafal kok. Ini bagian yang pentingnya nih. Yang kalian harus ingat, kita harus ingat ya. Yang pertama adalah golongan 1A, nih, yang paling kiri nih. Nah, ini yang saya kasih warna kuning nih. Ini penting banget. 2A, ini juga penting. Harus dihafal ini mah. 7A, udah itu doang sih yang paling penting. Yang lain bukan berarti nggak penting, tapi bisa diabaikan. Apalagi kalau golongan A. Nah, ini kalau bisa kalian hafal nih. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Nah, itu hafalin. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Nah, itu juga dihafalin. Cara ngingetnya gampang. Kalian silahkan pilih aja singkatan-singkatan yang sesuai dengan kalian lah ya. Ini untuk golongan 1A sama 2A. Nah, ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ini penting, sama 8A. Kalau 8A pentingnya nanti sih. Ini namanya gas mulia ya. Nah, contohnya gini, cara ngingetnya gimana dong biar gampang nih. HLINAKRBCSFR. Bikin aja singkatan. Contohnya, H jadi Haji. Haji siapa? Oh, ini LINA. Nah, jadi Haji Lina gitu ya. Haji Lina K. Misalkan apa ya? Haji Lina. Ah, misalkan Haji Lina kawin Robi CS frustasi, misalkan bisa gitu ya. Nah, FR-nya jadi frustasi gitu. Nah, itu cuma satu contoh aja. Kalian bisa pilih yang singkatan yang lain kok. Nah, ini cara mengingat kayak gini efektif loh. Dan ini kepake banget, apalagi di kelas 12, yang kemarin habis kimia unsur, kemudian sebelumnya redox, kemudian sel volta. Wah, kalau nggak hafal ini, golongan 1 dan 2, berat pasti. Gitu. Betul nggak Naura sama Case sama siapa lagi tadi? Naura, Nada, Case, itu yang udah kemarin belajar itu ya. Nah, dan kelas 12 yang lain, kalau misalkan ini nggak hafal, wah berat. Nah, karena inti dari kimia ngebahas ini sih. Penggabungan antara satu unsur dengan yang lain. Contoh tadi natrium di sini nih. Ini di 1A. Kemudian
ada klorin Cl. Cl itu ada di sini nih. Ini klorin. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Jadi tabel ini, tabel periodik, wajib banget kita kuasai. Oke, terus sekarang apa yang kita mau bahas? Yang akan kita bahas adalah tentang stoikiometri. Stoikiometri artinya adalah bagian dalam kimia yang menghitung. Jadi perhitungan-perhitungan di dalam kimia itu namanya stoikiometri. Apa aja yang akan dibahas? Pertama, itu adalah tentang mol. Yang kedua, itu adalah tentang reaksi. Jadi kita akan bahas itu. Yang ketiga, sebelum reaksi, sorry. Senyawa dulu. Tapi nggak boleh reaksi, jadi bisa disingkat jadi dua gini lah. Jadi kita akan ngebahas tentang mol dan yang kedua tentang reaksi. Nah, sama yang ketiga, ini urutannya nanti tergantung ini ya. Ini tentang perbandingan hukum dasar kimia. Oke, hukum dasar kimia. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang kimia atau tentang apapun yang tadi udah dibahas? Ada yang masih mau ditanyakan atau bingung tadi apa sih gitu? Boleh, silakan. Kalau ada. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin dulu. Kita lanjutin. Stoikiometri. Pertama di stoikiometri itu sebenarnya kita bahasnya bukan mol dulu, tapi ini dulu nih. Hukum dasar. Ini kalau gitu urutannya saya benerin dulu nih. Hukum dasar kimia, saya taruh atas ya. Nah, gitu. Baru ngebahas tentang mol dan ngebahas tentang reaksi. Nah, kayak gitu urutannya. Ini satu, ini kedua, ini ketiga. 1, 2, dan 3. Oke, apa sih hukum dasar kimia itu? Hukum dasar kimia itu adalah hukum-hukum yang ada di kimia. Ada banyak, tapi intinya ada 4. Yang pertama itu adalah hukum massa tetap atau kekekalan massa. Kekekalan massa. Nah, ini dicetuskan oleh orang Prancis namanya kayak gini tulisannya. Tulisannya Lavoisier, tapi bacanya Lavoisier. Lavoisier. Nah, Lavoisier ini dia meneliti tentang gimana sih kalau misalkan bereaksi. Dan ini gampang banget. Hukum yang ini mah gampang banget. Ini tinggal dijumlahin aja. Misalkan atom H atau atom hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen itu membentuk air. Bisa membentuk air. Nah, terus pertanyaannya gini, kalau misalkan ada 2 gram hidrogen dan 18 gram oksigen, sorry, kok 18, ini 32. 16. Dan 16 gram oksigen, nah jadi oksigennya ada 16 gram, maka airnya jadi berapa? Air yang terbentuk adalah, nah ini kita tinggal lihat aja kok. Untuk awalan ini kita belum nggak mereaksikan, nggak apa, udah gini doang. Ada 2 gram sama 16 gram, tinggal dijumlahin aja, berarti air yang terbentuknya adalah 2 tambah 16, yaitu sama dengan 18 gram. Nah, itu hukum kekekalan massa. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum kekekalan massa itu tinggal awalnya 18, akhirnya juga harus 18 dong. Gitu. Massanya nggak boleh berubah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini berlaku dimanapun. Contohnya misalkan ada yang ngerokok nih.
rokok. Nah, awalnya rokok itu misalkan 20 gram. Nah, setelah dihisap, sekali sedot gitu, terpotong tuh, abunya bisa kita hitung. Nah, abunya berapa gram? Kemudian kita bisa menghitung asap juga bisa kita hitung, asapnya berapa masanya. Kemudian kita bisa menghitung yang ketinggalan di dalam paru-paru berapa itu bisa kita hitung, gitu ya. Nah, jadi itu hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Nah, ini yang dipakai nih. Yang dipakai terus sampai kelas 12 adalah hukum perbandingan tetap. Dia dicetuskan oleh Proust. Perbandingan apa? Maksudnya adalah perbandingan massa ya. Jadi yang dibandingkan itu massanya. Contoh, misalkan ada contoh soal dalam tabel gitu, ada gas karbon dalam kurung C simbolnya itu direaksikan dengan oksigen. Nah, direaksikan dengan oksigen atau O, dia membentuk karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu simbolnya adalah CO. Kalau 2 berarti karbon dioksida. Nah, jadi perbandingan misalkan di sini diketahui, perbandingannya itu kalau misalkan karbonnya 3 gram, maka butuh oksigen 4 gram. Gitu. Nah, berarti kalau gitu, ketika karbonnya 3 gram, oksigennya 4 gram, karbon monoksidanya berapa gram? Kita lihat aja dari hukum yang sebelumnya. Gitu. Hukum yang sebelumnya tinggal dijumlahin aja masanya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, ini perbandingannya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan kita karbonnya banyak nih? Karbonnya banyak, nggak hanya 3 gram, tapi misalkan kita punya 6 gram. Berarti butuh oksigen berapa? Nah, ternyata nggak 4 gram dong, tapi kita lihat di sini. Dari 3 ke 6 kali 2. Maka oksigennya juga dikali 2. Nah, 4 kali 2 berarti dia butuh 8 gram. Karbon monoksida yang terbentuk 7 gram. 7 kali 2 juga ya, jadi 14 gram. Atau boleh juga dilihat dari 6 ditambah 8, 14 gram. Nah, sekarang kita naikin levelnya. Pertanyaannya jadi kayak gini sekarang. Saya punya karbon C itu 6 gram. Oksigennya nggak 8 gram. Yang kita reaksikan adalah misalkan 10 gram. Nah, maka karbon monoksidanya yang terbentuk berapa? Nah, ini pertanyaannya. Coba kalau misalkan kayak gini ada yang bisa jawab nggak nih? Gimana nih kalau untuk soal yang ini nih? Kalau ditanya karbonnya 6 gram, oksigennya 10 gram, karbon monoksidanya yang terbentuk berapa gram kira-kira? Oke. Wah, jadi banyak ternyata ya. Tadi perasaan sedikitan. Ini jadi ada banyak orang nih. 13. 16 bukan. 16. Oke, nada. Good ya. 16 itu tinggal dijumlahin aja ya. Tapi ternyata enggak gitu. Kenapa? Karena itu enggak sesuai dengan perbandingan. Perbandingannya itu kalau di sini 3, di sini harus 4. Kan gitu ya. Kalau di sini 6, maka di sini harus 8. Tapi di sini tersedianya 10. Gimana dong? Tetap yang kita pakai adalah 8. Jadi, walaupun tersedia oksigennya 10, yang kita pakai itu tetap 8. Jadi, kita pakai di sininya 6 gram, tetap di sininya 8 gram. Gitu. Jadi, hasilnya 6 tambah 8, jadi tetap hasilnya 14 gram. Terus,
kok cuma kepake 8 gram, 2 gram lagi kemana dong? Kan ada 10 harusnya. Nah, itu kita tulis sebagai sisa. Gitu ya. Ditambah, jadi ini plus sisa oksigen 2 gram. Nah, jadi nggak sesuai dengan hukum perbandingan ini, nggak gini, wah ini ada banyak nih kepake semua, nggak begitu ya. Nah, tapi yang dipakainya sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini dia sisa. Misalkan ada soal lagi seperti ini. Hukum perbandingan massa juga, hukum perbandingan massa tetap gitu, perbandingan tetap. Ada soal kayak gini diketahui perbandingan massa hidrogen dan oksigen di air. Air itu diketahui H2O ya, adalah 1:8. Nah, ini soalnya gini. Diketahui perbandingan massa H dan oksigen di air adalah 1:8. Nah, pertanyaannya, jika terdapat misalkan 3 gram hidrogen, 3 gram H, dan 30 gram oksigen. Nah, pertanyaannya adalah, maka akan terbentuk air sebanyak, titik-titik. Dan sisanya apa? Nggak tahu nih, nanti kita titik-titik dulu ya. Sisanya titik-titik sebanyak titik-titik gram. Nah, jadi pertanyaannya ada 3. Yang ditanyakannya apa aja? Pertama, airnya berapa? Kemudian sisanya, gitu. Siapa yang sisa, gitu. Nah, caranya gimana ngerjainnya? Kita tulis dulu perbandingannya. Ini ada H, kemudian ada O, kemudian ada hasilnya yaitu H2O. Kita bikin tabel aja. Harus dibikin tabel? Enggak, ini cuma salah satu aja ya caranya. Oke, kita lihat di sini hidrogennya 1:8. Artinya kalau hidrogennya 1, kita butuh oksigen 8. Kemudian H2O atau air yang terbentuk adalah 9. Ini perbandingannya ya. Nah, gimana kalau misalkan kita lihat di sini. Hidrogennya ada 3 gram. Kita tulis deh. Ini yang diketahui di soal ya. Di soalnya itu hidrogennya adalah 3 gram. Berarti, coba lihat. Dari 1 ke 3. Kali berapa? Kelihatan nih. 1 pengen jadi 3. Otomatis dikali 3 dong. Nah, berarti oksigennya juga dikali 3. Coba. Kalau dikali 3 jadi berapa nih? 8 kali 3? 24. 24, betul. Oke, jadi ini butuhnya 24 ternyata. Di soal diketahuinya berapa gram? 30. 30. Berarti masih sisa ya? Ini kan? Oke. Tapi sebelum kita ngejawab sisanya, kita lihat jawab H2O-nya dulu. Berarti H2O-nya terbentuknya berapa gram? 27. Oke, nice. Mantap ya. Berarti kalau gitu untuk menjawab soal ini, kita H2O yang terbentuk sama dengan 27 gram. Atau air yang terbentuknya 27 gram. Plus sisanya, siapa yang sisa? Oksigen ternyata. Sisa oksigen sebanyak? Sisanya 6. berapa? 6. Oke, betul banget ya. 6 gram. Dan kalau misalkan kita cek, ini masih sesuai dengan hukum perbandingan massa kekekalan massa tadi. Nih kita lihat ya. Dia awalnya kan 3 gram hidrogen sama 30 gram oksigen. Totalnya itu awalnya itu 33. 30 tambah 3, 33 ya. Nah, akhirnya
Kita cek apakah jadi 33, jumlahin aja coba. 27 ditambah 6, 33 juga. Nah, itu apa namanya? Itu menunjukkan bahwa hukum kekekalan masa berlaku gitu. Masa akhir sama dengan masa awal gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih tentang yang pertama hukum kekekalan masa oleh Lavoisier, sama yang kedua hukum hukum perbandingan masa oleh Proust. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kayaknya nggak ada nih ya. Boleh dicatat dulu. Nah, di dalam kimia kita lihat di sini tabel periodik. Waduh, sayangnya tabel periodiknya nggak lengkap nih. Ini cuma nomor atom doang. Sebentar, saya cari yang lain. Saya ambil yang ini tadi karena gambarnya paling jelas. Ternyata nggak ada nomor massa. Oke, setiap atom itu punya massa yang berbeda karena ukurannya beda-beda. Nah, jadi misalkan nih hidrogen, litium, berilium, setiap mereka itu punya massa yang berbeda-beda. Nomor massanya ya. Nah, massa dari 1 mol atau massa sejumlah atom itu disebutnya adalah massa ini, massa relatif, atom relatif atau massa relatif sama. Nah, massa relatifnya itu beda-beda. Sebentar, saya cari yang gampang dibaca dulu. Ini nggak gampang. Sulit. Atau ngomong-ngomong kalian ada yang punya tabel periodik nggak nih? Kalau misalkan punya dan sering baca mah gampang nih ya. Oh, ini bisa nih. Copy image. Oke, ini saya paste di sini. Nah, gitu. Gede nih. Nah, contohnya kayak gini. Ini tabel periodik nih. Kayak misalkan kita lihat berilium, Be nih, Be di sini nih. Ini Be yang saya lingkarin. Ini ada nomor atomnya 4. Nah, ini di bawahnya itu ada 9,012. Itu nomor massa. Atau disebutnya MR, massa relatif gitu ya. Nah, massa relatifnya berapa kalau kayak gini dong? 9,012? Enggak, dibuletin. Jadi 9. Kayak di sini litium 6,941. Berarti nomor massanya dianggapnya adalah 7. Mendekati 7 gitu ya. Kayak misalkan Na 22,9 nih. 22,99. Ya 23 lah. Nah, itu mendekati. Nah, itu namanya MR. AR, sorry, atom relatif gitu ya, karena atom. Kalau banyak kan namanya MR. Nah, contoh MR itu gimana? Misalkan saya punya konsep MR, konsep atom relatif dan MR, massa relatif. Misal nih, ARC, atom relatif karbon itu sama dengan 12. Dan atom relatif O itu adalah O itu 16. Nah, diketahui juga H itu sama dengan 1. Sesuai dengan tabel yang ini nih, tadi ada kok. Mana tabelnya kok hilang? Oh, ini nih ya. Nih, H itu 1,008 ya 1 lah. O itu 15,999 mendekati 16 berarti. Kalau C itu 12,011 ya 12 lah. Nah, kayak gini. Jadi diketahui di soal ini mah. Tapi kalau kalian hafal lebih bagus ya. Ini diketahui. Nah, pertanyaannya adalah kalau gitu, kalau misalkan saya punya senyawa, gabungan senyawa itu. Nah, kalau saya punya senyawa misalkan CO2. CO2 MR-nya berarti berapa? Nah, gitu. MrCO2 ya kita lihat aja. Nah, ini buat kelas 10 yang mungkin belum menghitung MR gitu ya. Kalau kelas 12 mah wah sangat mudah ini. Atau kelas 11.
Coba MrCO2 berarti gimana nih? C-nya 12, ada 1 biji nih C-nya, berarti 12 ditambah O-nya ada 2. Berarti 2 dikali dengan 16. Oh, berarti bisa kita hitung 12 ditambah 3, 2 sama dengan 44. Nah, itu CO2. Nah, gimana kalau misalkan yang kedua? Berapakah MR C2H5OH? C2H5OH. Berapa MR-nya? Nah, ini bisa kita hitung. Berarti C-nya ada 2. Kalau gitu, 2 dikali 12. 2 dikali 12 ditambah H-nya ada 5. 6 sama di ujung. 5 di sini, ujungnya 6. Ujung 1, jadi 6. Berarti 1 dikali 6, 6. Ditambah O-nya 1, berarti 16. Maka ini hasilnya 24 ditambah 6 ditambah 16. Maka hasilnya adalah 24 tambah 22, 46 deh. Nah, jadi MR-nya 46. Itu konsep MR ya. Nah, ini buat yang kelas 10. Ini wajib banget sih. Wajib banget, harus banget bisa. Nggak harus kelas 10 juga sih, kelas 11, kelas 12. Nah, kadang lupa ini gimana sih. Coba nih, dihitung di kertas masing-masing. Coba hitung MR CH3 COOH. Oke, CH3 COOH, silakan. MR-nya berapa? Yang udah langsung sebutin ya. Sebentar, ini saya ke atasin dulu ketutupan ya. Nah, ini CH3 COOH. C-nya 12, O-nya 16, H-nya ada itu masanya 1, AR-nya. Ada yang udah nemu? 60. 60, oke. Good. Gimana nih yang lain? Ada yang nemu juga nggak nih? 60 sama atau beda? Sama. Sama, oke. Sama ya. Nah, ini tinggal kita coba nih, sama aja kok kayak tadi ya. Berarti C-nya ada 2, berarti langsung aja 12 dikali 2, 24, ditambah H-nya ada 4, berarti ditambah 1 kali 4, 4 ditambah O-nya ada berapa? Ada 2. Nah, 2 dikali 16 itu 32. Berarti sama dengan 28 ditambah 32, 60. Nah, ada yang tahu nggak nama lain CH3COOH itu apa? Ini salah satu zat kimia yang sering kita pakai sih. Akmal, Mukhtar, Rabani, Kafi, ada yang tahu? Atau siapa? Ini namanya apa? Oke, betul Rabani ya. Ini asam cuka yang suka dimakan, diminum di apa namanya, bakso gitu ya, diminum lagi, dicampurin di bakso, itu asam cuka. Nah, C ketemu H, kemudian H-nya ada sekian, nah itu asam cuka. Nah. Oke. Terus AR dan MR ini buat apa? Nah, AR dan MR ini kita pakai buat yang pertama adalah untuk menghitung mol nanti. Nanti menghitung mol, tapi itu nanti. Cuma di sini, di konsep perbandingan ini juga masih kita pakai di perbandingan massa. Saya tadi nulis perbandingan massa di soal itu, nih, 1:8. Kemudian yang di sini, saya juga nulis 2 sama 16 gram. Kemudian ada lagi nggak nih yang, oh ini nih, karbon monoksida, sorry.
di CO itu 3 sama 4. Itu sebenarnya nggak ngarang. Itu karena di alam itu mereka itu udah menentukan ini. Mereka itu maksudnya atom-atom tadi ya. Berpasangan itu udah sesuai dengan aturan masing-masing gitu. C sama O, oh dia ketemu jadi CO2, C sama O jadi CO, kemudian ada CO3. Nah, itu mereka udah ada keteraturannya masing-masing. Nah, kimia itu adalah ilmu yang menemukan keteraturan itu. Jadi bukan membuat ya, bukan membuat aturan kimia itu, tapi menemukan. Gimana sih kok O sama O bisa berikatan, O sama apa lagi yang bisa? Nah, kayak gitu. Jadi mencari di alam. Maka ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih C sama yang O bisa jadi CO? Nah, maksudnya kenapa sih karbon dengan oksigen kok nggak sama ini gitu ya? Oksigennya cuma maksimum ada 3, nggak bisa CO4. Nah, itu yang seperti itu pertanyaannya kita ganti. Karena itu salah pertanyaan. Karena memang di alam seperti itu dan kimia hanya menemukan, gitu, mencari. Nah, cuma kalau ditanya, emang aturannya gimana? Nah, itu kita bisa jawab. Aturannya itu seperti ini. C itu bisa mengikat sekian O, ini bisa mengikat sekian O, gitu. Nah, di alam, C itu bisa mengikat sekian. Ada nggak pengecualian? Banyak. Nanti kalau kalian semakin mempelajari kimia, itu kalian bisa menemukan banyak hal. Nah, itu saya uniknya kimia. Kimia di situ. Dan bagian yang saya suka di kimia itu ya. Nah, dan kebetulan sebagai informasi aja, saya kuliah bukan di jurusan kimia. Saya kuliah di jurusan fisika sebenarnya. Gitu. Nah, itu mata pelajaran favorit kalian kan ya, fisika ya? Gitu. Favorit nggak? Favorit nggak fisika? Wah, ini pada diem-diem berarti favorit nih kayaknya. Nah, tapi saya suka kimia gitu. Kenapa? Karena keteraturannya gampang, mudah untuk dipahami. Asal kita tahu kunci-kuncinya. Salah satunya adalah kita harus bisa menghitung AR. Kemudian yang kedua, kita hafal beberapa unsur ini di tabel periodik. Nah, itu kunci di kimia ya. Oke, nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan gini, perbandingan massa karbon, hidrogen, dan oksigen. Pada senyawa glukosa. Nah, ini nih. Glukosa itu sering, ini mah sama kayak garam ya. Glukosa itu gula ya. Nah, C6H12O6. Nah, ininya. Pada senyawa glukosa. Berapa nih perbandingannya? Maka bisa kita hitung dengan cara dikaliin aja. Berarti C banding H banding O itu sama dengan C banding H banding O. Kita lihat C-nya ada 6. Berarti ya tinggal 6 dikali 12 dibanding H-nya ada 2. Harusnya 12. Ini saya salah tulis. H-nya ada 12 karena C6H12O6. Nah, H-nya ada 12 berarti ya 12 dikali 6. 1 dikali 12. Karena ada 12 biji. Ditambah itu ada 6 tuh oksigennya. Berarti 6 dikali dengan 16. Gitu. Dan ngomong-ngomong ini semua angkanya bisa dibagi dengan 6. Ya udah ini kita bagi 6 semua. Ini semua bagi 6. Ini bagi 6 juga. 6 sama 6 kita coret. Coret. Ini 12 bagi 6 juga kita coret. 2, 6 bagi 6. Coret habis, berarti sisanya adalah 12 banding 2 banding 16. Udah sederhana belum? Oh, ternyata belum. Masih bisa dibagi lagi. Masih bisa dibagi lagi ya. Bagi 2, berarti ini 6 bagi 2, 2 bagi 2, 1, banding 16 bagi 2, 8. Nah, jadi ini perbandingan massa glukosa. Gitu. Jadi 6, 1, dan 8.
Seperti itu ya. Nah, bisa pakai perbandingan yang nanti kalau di soalnya bisa mentok kayak di sini, bisa nyari perbandingannya aja, atau misalkan diketahui juga nih kayak gini nih. Ini 3 gram, ini 4 gram, ini 6 gram, kayak gitulah. Nah, di soal-soalnya itu perbandingan. Nah, perbandingan-perbandingan ini yang pentingnya. Nah, perbandingan ini nanti ke depan itu kapan? Nanti bentar lagi itu disebutnya dengan koefisien di reaksi. Oke. Nah, maksudnya koefisien gimana? Kita lihat. Nah, sekarang masuk ke konsep mol. Ini di stoikiometri ini kita masuk ke konsep mol. Yang kedua ya. Ini jadi kan tadi ada ini nih, 3 nih. Nah, hukum dasarnya udah, nah baru konsep mol. Konsep mol itu gimana sih? Oke, cara ngitung mah gampang. Tapi ini konsep dasarnya dulu nih. Ini konsep dasar mol itu apa sih yang disebut dengan mol? Oke. Coba nih. Coba ya. Muhtar. Muhtar? Ada? Atau gini deh. Wah, kayaknya Muhtar off nih. Ada yang tahu selusin nggak? Satu lusin ada yang tahu? Pernah dengar satu lusin, satu kodi? Satu lusin ada yang tahu nggak berapa biji? 12. Oke, good. Betul Kahfi ya, 12. Kalau misalkan satu kodi, atau jangan kodi, ini jarang didengar mungkin ya. Satu rim. Satu rim itu ada yang tahu berapa banyak? Biasanya rim itu kertas ya. 500 lembar. Oke, mantap Kahfi, bisa ya. Nah, jadi mol itu sama kayak gini konsepnya. Konsep mol itu sama. Jadi mengubah nama doang gitu. Jadi satu mol itu sebenarnya berapa biji? Oke. Ya, jadi saya jelasin. Satu mol itu sama dengan, kalau atom itu kan kecil-kecil banget tuh. Maka yang disebut dengan satu mol itu, wah banyak banget. Berapa? Sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atau buah. Partikel itu atomnya ya. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 23. Seberapa banyak itu tuh? Kita lihat. Jadi kalau kita kaliin ya 02-nya kita anggap nggak ada aja lah. Jadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nolnya ada 23 biji gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada 6, nolnya ada banyak gitu, 6, ini 600 apa ini? Banyak banget nih, kuadriliun, kuintiliun, atau apapun itulah. Nah, ada partikelnya ada sebanyak itu, namanya satu mol. Nah, sama aja kayak satu lusin, itu artinya 12 biji gitu. Atau satu rim itu 500 lembar, sama kayak gitu. Gitu. Nah, ini saya hapus, karena banyak. Gitu. Nah, maka dibuatlah konsep mol. Jadi satu mol itu seberapa banyak? Yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, atau 1 mol itu artinya, bisa juga definisi yang kedua ya, artinya masanya sama dengan MR, yaitu 1 mol. Jadi kalau masanya sama dengan MR, itu berarti 1 mol. Gitu. Kalau 2 mol, berarti masanya 2 kali MR. Nah, jadi untuk menghitung mol, kita bisa menggunakan bagan ini. Mol, simbolnya itu N kecil. Nah, simbol mol itu M kecil, ada 3 cara untuk menghitung mol. Pertama yang kita butuhkan adalah bilangan Avogadro. MR dulu. MR, kemudian di sini volume, kemudian di sininya ada Avogadro atau L. Jumlah partikel nih. Partikel. Sama satu lagi sih, ini kalau udah kelas, nanti di kelas lanjut, kelas 11, kelas 12 dipakai nih. Apa? Ada konsentrasi atau molaritas.
Nah, cara ngitungnya gimana? Kita menggunakan panah. Saya bikin panah. Ada panah keluar. Ini panah keluar. 1. Panah keluar. Ada panah keluar lagi. Yang warna merah ya. Ini juga panah keluar. Ini warna merah. Nah, ada panah yang masuk. Panahnya yang masuk menuju mol. Nah, gitu. Warna biru. Biar membedakan. Nah, kemudian kalau misalkan dia masuk, artinya mencari dari jumlah partikel, mencari mol gitu masuk itu artinya ya. Misalkan di sini nih. Dari sini. Diketahui jumlah partikel, dibutuhkannya mol. Nah, gimana caranya? Dibagi. Jadi kalau yang warna biru ini semuanya dibagi. MR ke mol itu juga dibagi. Ini dibagi. Kalau yang warna merah itu dikali. Artinya dari mol mencari jumlah partikel dikali. Dari mol mencari molaritas dikali. Oh, sorry, ini mah beda. Ini beda sendiri ini. Molaritas mah beda sendiri. Karena itu konsepnya beda sebenarnya. Konsepnya konsep larutan. Nah, terus ini dikali juga. Dikali. Bukan MR, ini massa. Oke, dikali dan dibaginya dengan siapa? Dibaginya dengan bilangan Avogadro, L. Kalau ini dikali dan dibagi dengan MR. Kalau yang ini dibaginya dengan 22,4 liter. Nah, gitu. Contohnya gimana? Misal nih, ada soal. Jadi kalau misalkan ditanya rumusnya, mol atau N, yang pertama, N itu bisa kita hitung menggunakan jumlah partikel dari mol ya. Jumlah partikel ke mol berarti dibagi. Berarti jumlah partikel dibagi dengan L. L itu Avogadro atau boleh A lah. Kalau di kimia A, tapi kalau di fisika ini simbolnya L. Dibagi dengan A. Nah, apa itu A? Avogadro. Gitu ya. Emang besarnya berapa Avogadro? Ini. Nih, di atas nih. Ini namanya Avogadro. Bilangan Avogadro. Dan orang yang menemukannya Avogadro berarti. Nah, yang kedua, mol itu sama dengan massa M dibagi dengan MR. Tapi massanya harus dalam gram. Ini contoh yang ini kan dibagi MR. Yang ketiga, kalau misalkan dicarinya volume dan keadaannya STP, maka bisa dibagi volume dibagi 22,4 liter ya. Nah, ini harus dalam STP. Apalagi tuh STP tuh? STP itu adalah standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure itu artinya adalah temperatur dan tekanan standar. Berapa? Nah, kalau ditanya berapa standarnya, di kimia STP itu artinya 0 derajat Celcius dan pressure-nya itu 1 atm. Nah, ini STP. Jadi ketika kita menghitung berapa volumenya, nah, kita pakai yang ini ya. Nah, contohnya gimana nih? Oke, langsung ke contoh soal. Ngomong-ngomong molaritasnya nggak saya pakai dulu karena itu di bagian larutan yang udah mengandung molaritas tuh kayak kelas 12 kemarin belajar koligatif SKL itu menggunakan tuh pakai itu tuh ya molaritas, molalitas gitu. Nah, di sini kita skip dulu. Nah, ini rumusnya. Nah, kita lihat contoh soalnya gimana. Misalkan nih diketahui. Bentar. Saya tulis di bawah aja rumusnya. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Ada karbon sebanyak diketahui karbon. Kalau karbon doang berarti satu atom disebutnya bukan Mr tapi Ar 12. Nah, sebanyak kita sebut aja 48 deh gram. Nah, 48 gram ini berarti berapa mol gitu.
Nah, 48 gram, maka karbon ada sebanyak jumlah mol karbon adalah titik-titik. Nah, kita lihat. Dicarinya mol, diketahuinya massa. Berarti dari massa, yang ini dari M, massa, menuju ke mol. Massanya diketahui menuju ke mol, berarti panahnya ke dalam. Yang biru berarti bagi. Gitu ya. Berarti dibagi. Kalau gitu pakai rumus N sama dengan massa dibagi dengan AR. Boleh MR, boleh AR, tapi kebetulan karena di sini atom, karbon doang, berarti pakainya AR. Maka di sini tinggal 48 dibagi 12. Langsung deh. 4 mol. Gimana kalau misalkan AR? MR yang diketahuinya. Contohnya gimana? Misal, oke. Karbon dioksida. Jumlah mol karbon dioksida CO2 gitu ya. MR-nya belum diketahui. Misalkan kita harus ngitung dulu ARC itu sama dengan 12 dan ARO sama dengan 16. Nah, jumlah mol CO2 sebanyak 32 sebanyak 11 gram adalah titik-titik mol. Nah, jumlah mol CO2 AR-nya diketahui sebanyak 11 gram. Jadi CO2-nya ada 11 gram. Berarti berapa mol gitu ya. Nah, berarti kita harus hitung dulu nih. Kalau kayak gini kita harus hitung dulu MR-nya. Nah, karena adanya massa, dari massa ke mol. Berarti MR CO2 itu sama dengan C-nya ada 1, 12. Ditambah dengan O-nya ada 2. Berarti 16 kali 2, 32 sama dengan 44. Nah, ini MR-nya. Kalau molnya gimana? M sama dengan massa dibagi dengan MR. Sama dengan 11 dibagi 44. Sederhanakan bagi 11 atas bawah. 11 bagi 11, 1. 44 bagi 11, 4. Itu. Jadi jawabannya 1/4. Mol. Cuma jarang di kimia pakai pecahan. Bukan nggak ada sih, cuma jarang aja. Seringnya pakai desimal. 1 dibagi 4 itu 0,25 mol. Oke. Untuk konsep mol, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Nah, ini dasar dari kimia ya. Dasar banget ini. Dan ini paling penting. Menghitung MR, menghitung mol. Ini penting banget sih. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh. Gimana? Ada yang mau ditanyain kan nih? Jelas Bang. Oke, siap. Jelas, aman berarti ya. Sorry, masih di mute. Oke, kalau gitu ini jumlah mol. Nah, gimana kalau misalkan contoh soalnya lain? Saya kasih contoh yang lain. Di sini ada jumlah partikel dari 0,5 mol atom oksigen atau atom aja deh. Atom besi. Besi itu Fe ya. Oke.
Jumlah partikel dari 0,5 mol atom Fe adalah titik-titik. Wah, yang ditanya jumlah partikel nih. Nah, oke, simbolnya jumlah partikel itu bisa N besar atau JP juga boleh lah, nggak apa-apa. Nah, berarti ini molnya udah diketahui, yang dicarinya jumlah partikel dari mol, dari sini ya, ke jumlah partikel, ke sini. Mol ke jumlah partikel, berarti kita pakai panah merah, dikali berarti. Nah, maka jumlah partikel sama dengan mol atau N dikali dengan, kalau jumlah partikel itu pakai hanya Avogadro dikali dengan A. Berarti molnya di sini kita udah punya 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kita tinggal kalikan aja nih, 0,5 kali 6,02. Boleh saya pakai koteretan di sini ya. Kalau bisa langsung, bisa, nggak apa-apa ya. Gimana cara ngaliinnya? Ini mah tinggal 3,01 kan gitu sebenarnya ya. Kali 10 pangkat 23. Tapi gimana cara dapatnya? Boleh ini kita bahas di sini, di sebelah. 6,02 dikali 0,5. 2 kali 5 ini 0, 10, nyimpen 1, 0 kali 5, 0. Satunya tulis, 6 kali 5, 30. Nah, kali 0 mah udah nggak penting ya. Nah, terus 0, komanya ada berapa? Kita lihat di sini. Ini 1, 2. Di sini 3, berarti 1, 2, 3. Nah, gitu. Berarti 3,010. 0 di belakang mah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 3,01 kali 10 pangkat 23. Partikel. Tinggal gitu aja. Jadi kalau yang ditanyanya massa, ditanyanya jumlah partikel, ditanyanya yang di luar-luar nih volume. Nah, itu berarti ada jumlah partikel, massa, volume, itu kita pakai kaliin aja. Mol dikali dengan yang diketahuinya. Tapi kalau misalkan yang ditanyanya mol, maka kita bagi. Siapa yang dibagi? Itu jumlah partikel, massa, volume dibagi. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tentang mol. Kayaknya aman nih. Tadi kita udah ini. Selanjutnya yang terakhir adalah, nah ini masuk ke reaksi. Reaksi kimia. Nah, kalau untuk reaksi kimia itu banyak banget ya yang disebut dengan reaksi kimia ya. Ada reaksi titrasi, ada reaksi kesetimbangan, ada reaksi redoks, ada reaksi, wah macam-macam banyak banget. Nah, tapi yang kita bahas yang di sini adalah reaksi sederhana. Jadi reaksi kimia sederhana aja. Nah, kenapa? Karena yang kita bahas adalah tentang penyederhanaannya dulu. Jadi di reaksi kimia kita belajar penyetaraan, penyetaraan. Apa sih penyetaraan itu? Maksudnya gini. Ada C ditambah dengan O2 itu menjadi CO. Nah, ini C itu apa? Karbon. Kenapa ditulisnya C? Karena di alam itu adanya itu karbon bebas itu dalam bentuk C. Sedangkan oksigen di alam itu dalam bentuk O2. Gitu. Jadi nggak ada O sendirian, itu nggak ada. Gitu, di alam itu nggak ada, kecuali dibikin sama manusia ya, bisa. O sendirian itu ada. Nah, tapi ini mah sepasang O2. Nah, kok bisa jadi CO, karbon monoksida? Nah, sangat bisa. Nah, ini nggak setara. Kenapa nggak setara? Kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu yang ini ya. Ini panah bereaksi artinya. Ini sebelah kanan, ini hasil. Nah, kalau ini namanya pereaksi. Kalau yang ini namanya hasil reaksi. Atau kalau bahasa lainnya, pereaksi itu namanya reaktan. Kalau hasil reaksi disebutnya juga dengan produk. Nah, ini. Oke. C ditambah O2 jadi CO. Ini nggak setara nih. Kita harus setarain dulu. Gimana cara menyetarakannya?
Setara itu artinya jumlah di kanan harus sama dengan jumlah di kiri ya. Kita lihat C-nya. Kita lihat C-nya. Kebetulan di depan C, ya udah kita lihat C dulu. Nah, C-nya di sini ada 1. Di sini ada 1. Aman berarti. Karena udah aman, skip. Artinya udahlah. Kita lihat yang lain karena itu udah sama nih. Yang beda itu O-nya. Kenapa beda? Di sini ada 2 nih. O2 itu artinya O-nya ada 2. Di sini ada 2. Di kanan cuma ada 1. Wah, gimana dong? Maka kita kalikan. Dikali 2. Gitu. Jadi C-nya ada 2, O-nya ada 2. Loh, sekarang C-nya jadi nggak aman. Ya udah. C yang di sebelah kiri kita kalikan 2 juga. Nah, ini yang disebut dengan koefisien. 2, O-nya nggak punya koefisien dong, Om. Ada, ini koefisiennya 1 kalau nggak ada angkanya ya. Cuma nggak ditulis 1 mah. Dia kan kalau dikalikan nggak usah ditulis gitu. Nah, berarti perbandingan koefisien atau perbandingan massanya bisa dilihat dari sini juga. Nah, atau perbandingan volumenya ya, itu berarti 2 banding 1 banding 2. Gitu. Oke, coba nih. Coba nih, kalian sederhanakan yang ini nih. Reaksi ini coba disetarakan. Sorry, kok disederhanakan. Disetarakan. Kita pengen bikin SO3 dari SO2 ditambah dengan O2. SO3. Coba disederhanakan. Terus koefisiennya ini, koefisiennya misalkan ini A. Misal ya, ini kan tadi 2, 1, 2. Kalau ini B, ini C. Nah, nilai A, B, dan C berapa? Koefisiennya berapa nih? Caranya sama kayak barusan. Lihat dulu, oh S-nya segini, O-nya gini. Coba. Kalau yang udah, langsung sebutin ya. Wah, ada yang ngechat nih. Oke, gimana? Ada yang udah ketemu untuk penyetaraan reaksi yang ini? Dua SO2 2 tambah SO2 O2 tambah O2. jadi 2 SO3. Oke, coba kita lihat. 2 SO3, apakah betul? Ini ABC-nya saya buang dulu ya. Pertama S-nya udah pas, tapi ini O-nya beda nih. Yang di sininya 2 sama 2, 4, ini cuma 3. Oke, kita kali 2 deh. Kita SO3-nya kali 2. Nah, jadi S-nya ada 2, O-nya ada 3, kali 2. Jadi 6, O-nya ada 6. Di sini O-nya ada 4.
Beda juga. Tapi S-nya kita lihat. Di sini S-nya jadi ada 2. Berarti ini ada 2 juga. Nah, di sini S-nya ada 2, S-nya ada 2 setara. O-nya ada 4 ditambah 2, 6. Di sini juga 6. Oke, betul ya. Jadi 2SO2 ditambah O2 sama dengan 2SO3. Itu penyetaraannya. Oke, betul. Ntar, saya ada soal sih. Ini tinggal ada soal-soal aja ini mah. Mana ya? Ini aja deh yang sederhana nih, ada soal sederhana nih. Oke, ada soal kayak gini. Ini aduh fontnya kecil sekali, 14 deh. Ada soal kayak gini nih. 2 liter gas nitrogen direaksikan berdasarkan ini reaksinya. Ini belum setara nih. Kalau misalkan kita lihat ini belum setara jelas. Nah, coba kita kerjakan ya. Gimana sih kalau ada soal kayak gini? Kita setarakan dulu. Pertama, saya pisah-pisah dulu ini biar ada ruang untuk nulis. N2-nya ada berapa sih? Oke, pertama kita lihat di sini. Aduh, ini ternyata N-nya ada 2. Di sini cuma ada 1. Kita kalikan 2. Nah, udah sama N-nya. Nah, sekarang di sini H-nya ada berapa? H3. Oh, H-nya ada 3. Di sini cuma ada 2. Berarti ini ada 6 ya. Sorry. Ini di sini H-nya ada 6 karena 2NH3. Ada 6 H-nya. Di sini cuma ada 2. Berarti kita kalikan aja 3. Nah, udah setara nih. Ini udah setara reaksinya. N-nya 2, kanan N-nya 2. Kiri H-nya ada 6, di kanan H-nya juga ada 6. Nah, tapi pertanyaannya bukan cuma penyetaraan. Kita harus menghitung berapakah volume gas amonia. Apa itu amonia? Amonia adalah NH3. Jadi amonia itu NH3. Oke, berapa NH3 yang terbentuk? Kita lihat caranya gini. Kita lihat perbandingannya ya. Kalau misalkan kita tulis nitrogen N, kemudian H, kemudian NH3. Nitrogen, hidrogen, amonia. Kalau di sini kita lihat koefisiennya aja angka depannya. Nitrogennya 1, hidrogennya 3. Berarti di sini ternyata ini bukan gram ya. Ini perbandingannya, koefisien. Perbandingan mol disebutnya. Jadi ini bukan gram, beda sama yang tadi. Ini mol. Ini juga mol. Nah, NH3-nya berapa? Ternyata 2 mol. 1, 3, 2 itu perbandingannya. Kalau yang tadi, kok yang tadi bisa dijumlahin langsung? Itu mah massa. Kalau ini mah molnya. Kalau massanya bakalan sama nggak? Kalau dihitung pasti sama. Cuma kita butuh MR gitu ya. Kalau mau menghitung. Nah, sekarang ini gini. Perbandingannya adalah 1, 3, 2. Ini bisa mol, bisa volume gitu ya. Nah, oh ternyata yang dimintanya volume. Berarti kita lihat di sini. 2 liter gas nitrogen, ini 2. 2 liter. Berarti dari 1 ke 2, ini dikali 2 ya. Maka semua juga dikali 2. Kita kali 2, ini jadi 6. 2 kali 2, ini jadi 4. Kalau gitu, berapa dong volume gas amonia yang dihasilkan? Wah, easy banget nih. Amonia berarti yang ini, 4. Oke, gimana nih? Ini stoikiometrinya, penyetaraan dan perhitungan volume serta mol. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Kamera saya mati. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk soal yang barusan dibahas?
Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Ada soal lagi yang selanjutnya nih. Em, nggak kebahas, nggak keambil semua. Mana tadi? Oke, ini ada soal kayak gini. Gimana nih cara pengerjaannya? Kita lihat. Nah, ini 1 liter. Oke. 11,2 liter gas metana dibakar sempurna menurut reaksi CH4 ditambah O2 jadi CO2 ditambah H2O. Ini udah setara belum nih, kita lihat C-nya 1, oke udah sama, H-nya di sini ada 4, di kanan cuma ada 2, oke ini nggak setara. Kita harus setarakan dulu. Saya turunin aja. Ini nggak setara ini ya. Nah, kita setarakan. Pertama, kita lihat C. Jadi tipsnya yang pertama itu lihat selain O pokoknya, selain H dan O. Apapun reaksinya, O dan H itu biasanya terakhir. Termasuk di redox juga kelas 12. Itu yang lagi belajar, yang kemarin redox, itu tinggal O itu terakhir pokoknya. H dan O itu terakhir. Ini kecil, ini juga kecil. Nah, pertama kita lihat C-nya dulu. C-nya udah sama. Oke, kita simpen. C-nya udah sama. Nggak usah diapa-apain. H-nya sekarang. H-nya beda nih. Ini 2, ini 4. Oke, berarti ini kita kali 2. Nah, sekarang kita lihat jumlah O. O-nya di sini ada 2. Di sini ada 2 juga. Berarti ada 4. Berarti di sini kita kasih angka 2. Jadi reaksinya adalah seperti ini. C-nya sama, 1, 1. H-nya ada 4. Di sini hanya ada 4 juga. O-nya di sini ada 4. Di sini 2. Tambah 2, 4 juga. Oke, berarti udah sama ya. Udah setara. Nah, pertanyaannya adalah kalau di sini metananya adalah 11,2 liter. Nah, volume CO2 yang terbentuk jika diukur pada suhu tekanan yang sama. CO2 yang mana? Ini nih. Oke. Nah, kita lihat koefisiennya aja. Kita lihat koefisiennya. 1, 2, 1, 2. Ini metana atau CH4. Di sampingnya aja deh. Jadi di sini CH4. Kemudian ada ada O2. Kemudian ada CO2. Ada H2O. Nah, kalau CH4-nya 1, O2-nya 2. Jadi 2 kalinya. CO2-nya 1, kemudian H2O-nya juga 2. Nah, begitu. 1, 2, 1, 2. Jadi, ada yang nilainya 1, ada yang nilainya 2. Gimana kalau misalkan CH4-nya contoh nih ya. Misalkan CH4-nya adalah 4. Ya, ini tinggal dikali 2 aja. 4 kali 2, 8. Oh, CO2 sama CH4 itu sama. Berarti ini 4 juga. Ini 8. Ah, gitu aja. Nah, cuma masalahnya di sini nggak 4 angkanya. Angkanya adalah 11,2. Ya udah kita tulis di sini 1,2. Nah, berarti ini dikali 2. Berarti 2,4. CO2 berapa CO2-nya? Oh, ternyata CO2 itu koefisiennya sama dengan CH4. Berarti di sini juga nilainya sama. H2O sama dengan O2, berarti 2,4. Maka CO2 yang ini nilainya 11,2 liter. Yang A. Begitu.
Nah, ini adalah konsep stoikiometri reaksi. Jadi dalam reaksi kita cari yang ada gitu ya. Nah, kalau udah tahu volumenya nih, ini kan volume ya. Ini kan volume. Kita pengen mencari mol, bisa nggak mencari mol? Oh, bisa banget. Nih mencari mol pakai yang ini nanti. Dari volume dibagi 22,4. Kalau STP ya. Nah, begitu. Nanti kalau misalkan dicarinya massa gimana? Bisa juga. Tinggal nanti dicari MR-nya masing-masing. Gitu. MR-nya berapa sih CH4 gitu. Nah, kebetulan di sini nggak dikasih tahu. Tapi kalau misalkan ada yang hafal ini lebih bagus ya. Bagus kalau ada yang hafal. Begitu. Hilang tulisannya. Oke, begitu. Ini 1212 tadi. Oke. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanya ini tentang kimia apapun materinya lah. Karena ini beda-beda nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyain tentang apapun kimia atau kesulitan yang kalian hadapin, boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup nih? Oke, nggak ada ya? Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai sini dulu berarti untuk pertemuan kita hari ini ya. Untuk pertemuan kita pada hari ini sampai sini dulu. Oke. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa jadi ya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini dinilai sebagai amal soleh ya. Oke, amin. Kalau gitu saya tutup pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bareng-bareng. Mari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.